Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kalista Zara Sabrina Putri dari 10 MIPA 3. Di sini saya akan membuat video kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Perkembangan kehidupan masyarakat dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia. Kehidupan masyarakat Hindu-Buddha dianggap memiliki kehidupan dengan akulturasi antara kehidupan budaya lokal dan kebudayaan Hindu-Buddha. Bangsa Indonesia sebelumnya memiliki kebudayaan asli, tidak begitu saja menerima budaya-budaya baru. Kerajaan-kerajaan pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Sistem ekonomi ditunjang dari sektor pertanian. Wilayahnya terletak di daerah Muara Kaman di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Kehidupan sosialnya berjalan dengan tertib dan teratur. Rakyatnya juga mampu beradaptasi dengan budaya luar, yakni India. Kedua, Kerajaan Tarumanagara. Sistem ekonominya pada saat itu pertanian, peternakan, perburuan binatang, tetapi pencarian utama itu pertanian. Wilayahnya terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Kehidupan sosialnya pada masa itu sudah sangat teratur dan sangat rapi karena Raja Punawarman berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, Kerajaan Kalingga. Sistem ekonomi mengembangkan perekonomian, perdagangan, dan pertanian. Wilayahnya terletak di Jepara, Jawa Tengah. Kehidupan sosialnya berjalan dengan teratur dan tertib karena sistem pemerintahan Ratu Sima yang tegas. Keempat, Kerajaan Sriwijaya. Sistem ekonomi meliputi kegiatan pertanian, hasilnya kemudian diperjualbelikan kepada para pedagang asing yang singgah. Wilayahnya kekuasaan cukup luas, antara lain Sumatera, pulau-pulau sekitar Jawa bagian barat, dan hampir seluruh perarian Nusantara. Kehidupan sosialnya berbaur dengan para pedagang dari laut karena saat itu wilayah tersebut merupakan pelabuhan bagi kapal-kapal yang singgah. Kelima, Kerajaan Mataram Kuno. Sistem ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Mataram kuno pada masa dinasti Sanjaya bertumpu pada sektor pertanian dan telah memanfaatkan Sungai Bengawan Solo di sektor pelayaran. Wilayahnya, lokasi Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah diperkirakan terletak di Bumi Mataram atau Yogyakarta. Kehidupan sosial masyarakat di Kerajaan Mataram kuno sudah teratur, terlihat dari sikap gotong royong mereka saat membuat candi bersama. Keenam, Kerajaan Singasari. Sistem ekonomi. Kehidupan ekonominya didominasi dengan bertani, berdagang, dan pengrajin. Wilayahnya di Jawa Timur, Malang. Kehidupan sosial saat Ken Arok memimpin, kehidupan sosial rakyatnya sangat terjamin. Setelah Ken Arok wafat, kondisi masyarakat sempat terguncang akibat konflik politik di antara keluarga kerajaan. Kemudian pada masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial rakyatnya tidak mendapat perhatian. Ketujuh, Kerajaan Kediri. Sistem ekonomi menggantungkan kegiatan perekonomian pada sektor perdagangan dan pertanian. Wilayahnya di daerah Jawa Timur. Kehidupan sosial pada saat itu kondisinya sudah sangat teratur. Para penduduk sudah memakai pakaian yang wajar, rambut terurai, dan hunian masyarakat Kediri terjaga kebersihan dan kerapiannya. Kedelapan, Kerajaan Majapahit. Sistem ekonomi, mayoritas penduduk bermata pencarian sebagai pedagang. Wilayahnya berpusat di Mojokerto, Jawa Timur. Kekuasaannya terbentang dari Sumatera, Jawa, Semenanjung, Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia Timur. Kehidupan sosial pada saat itu, kehidupannya aman, damai, dan tentram. 9. Kerajaan Tulang Bawang. Sistem ekonomi yang menjadi andalannya yaitu pertanian. Wilayahnya berada di Lampung. Kehidupan sosialnya, kebudayaan tulang bawang adalah tradisi dan kebudayaan lanjutan dari peradaban skala Brok. 10. Kerajaan Kota Kapur. Sistem ekonomi. Penguasaan Pulau Bangka oleh Sriwijaya berkaitan dengan peranan saat bangsa sebagai pintu gerbang dari pelayaran niaga Asia Tenggara pada waktu itu. Wilayahnya di Kecamatan Mendo, Barat, Provinsi Bangka Belitung. Kehidupan sosial. Aspek kehidupan sosial di Kota Kapur sampai makalah ini dibuat masih diteliti dan dikaji, sehingga belum ada informasi mengenai kehidupan sosial masyarakat kerajaan di Kota Kapur. 11. Kerajaan Buleleng. Sistem ekonominya yaitu perdagangan dengan barang dagangan, beras, dan lain-lain. Buleleng berkembang menjadi pusat perdagangan laut. Wilayahnya berada di Bali Utara. Kehidupan sosial pada masa pemerintahan Udayana, masyarakat hidup berkelompok dalam suatu daerah yang disebut Wanua. Sebagian besar penduduk yang tinggal di Wanua bermata pencarian sebagai petani. Sebiah Wanua dipimpin seorang tertua yang dianggap pandai dan mampu mengayomi masyarakat. Ciri-ciri historiografi tradisional pada masa Hindu-Buddha. Yang pertama, karya yang dihasilkan berupa terjemahan dari naskah-naskah dari India.
2. Bersifat religio-magis. 3. Bersifat istana sentris.